Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 17 Juni 2024. Mari kita awali pekan ini dengan semangat, dengan kita mengatakan I love Monday. Hari ini kita akan menggali inspirasi hidup dari firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 38 sampai dengan 42. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa menghantar seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali saya mau membeli kemeja yang ketika saya lihat di manekin, di orang-orangan, kok bagus ya. Saya kemudian berandai-andai ketika melihat manekin yang dipakaikan kemeja itu. Gile, kalau aku yang pakai pakaian itu, pasti seperti yang ada di manekin. Keren. Namun sayang, ternyata pakaian itu hanya tinggal satu yang ada di display itu saja. Dan saya ragu-ragu beli apa enggak ya. Sebenarnya pengen, tetapi cuma ada satu yang udah di manekin itu aja. Maka akhirnya saya nggak jadi beli. Saya kira biasa ya, biasa. Semua orang rasanya kalau mau membeli sesuatu pengennya produk yang baru, meminta produk yang baru. Jika barang hanya tinggal yang ada di display, orang mungkin kebiasaan kebanyakan orang akan mengurungkan niatnya untuk membeli. Kecuali kalau memang barang itu sungguh-sungguh sangat dibutuhkannya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat tidak biasa alias luar biasa sekali. Mencintai orang yang kita cintai, ini sudah biasa. Semua orang melakukan itu, mencintai orang yang mencintai kita ya. Namun tetap mencintai orang yang membenci kita, inilah yang luar biasa. Saya ingin mengatakan, kita menikahi orang yang kita cintai, semua orang melakukan itu. Semua orang melakukan itu, menikahi orang yang dicintainya. Tetapi tidak semua melakukan hal ini. Tetap mencintai dan hidup setia dalam perkawinan, tidak semua orang melakukannya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, membalas dendam kepada orang yang membenci kita itu kan perbuatan yang biasa. Ketika kita diperlakukan yang tidak baik, kita balas lakukan juga yang tidak baik. Itu biasa. Namun ketika kita mendoakan mereka yang menyakiti kita, inilah perbuatan yang luar biasa. Dan Yesus mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bukan biasa-biasa saja, melainkan menjadi pribadi yang luar biasa. Sebab Ia meminta kita untuk mendoakan orang-orang yang melukai, yang membenci, yang menyakiti kita. Maka Yesus mengatakan hal ini, sebagaimana Bapa di surga sempurna adanya, maka kita diminta untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Maka
Bukan jadi orang Katolik yang biasa-biasa saja saya kira, tetapi menjadi orang Katolik yang extraordinary, yang luar biasa dengan mau mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Kalau hukum yang diajarkan zaman dulu mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi Yesus mengajarkan jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jika engkau ditampar pipi kanan, berikan pula pipi kirimu. Bila orang mengingini bajumu, serahkan pula jubahmu. Jika diminta berjalan 1 mil, temani sampai 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta dan jangan menolak. Inilah ajaran kasih Tuhan yang luar biasa. Sukar untuk kita buat, namun kita mau berjuang untuk melakukannya. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, mungkin ajaran Tuhan terdengar aneh. Mana ada yang ditampar pipi kanan lalu nyodorin pipi kirinya lagi? Tidak ada saya kira. Kalau dicium baru minta tambah, dicium pipi kanan 1 lagi dong. Tapi kalau ditampar saya kira tidak ada yang menyodorkan pipi sebelahnya. Namun ternyata ajaran Tuhan ini sungguh sangat dalam dan luar biasa. Dalam tradisi Yahudi, menampar dengan menggunakan punggung tangan. Ini kan kalau yang ditampar sebelah kanan, berarti tamparnya itu menggunakan punggung tangan. Pak gitu ya. Ini artinya adalah melecehkan atau merendahkan orang. Menganggap orang itu gak ada artinya, nothing. Pak, ditampar dengan punggung tangan, dilecehkan dan direndahkan. Beda dengan menggunakan telapak tangan. Ketika ditampar dengan menggunakan telapak tangan, itu biasanya hanya mengungkapkan kemarahan. Maka buat saya dahsyat ketika Yesus mensyaratkan kalau engkau ditampar pipi kananmu, ditampar dengan punggung tangan, supaya engkau tidak lagi direndahkan, berikan pipimu justru. Dengan engkau mau mengalah, berikan pipimu yang sebelahnya, pak. Maka harkatmu, derajatmu kembali dinaikkan. Justru dengan kamu tidak membalas yang jahat. Sebaliknya dengan mau menerima dan mengasihi dirinya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi Yahudi, prinsip keadilan dipahami secara legalis. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Paham ini menjadi muara untuk orang saling balas dendam, saling menyakiti satu sama lain. Yesus justru ingin memutus lingkaran kekerasan ini dengan prinsip kasih yang ditawarkannya. Semoga prinsip kasih yang Yesus ajarkan membuat wajah dunia yang diliputi kekerasan beralih menjadi wajah dunia yang penuh kedamaian dan cinta kasih. Semoga kita nggak jadi murid yang biasa-biasa aja, tapi kita mau jadi murid yang luar biasa karena mau melaksanakan perintah kasih ini. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.